Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Minggu Prapaskah adalah saatnya untuk merenungkan kembali dan menyiapkan hati dalam memasuki peringatan Paskah yang menunjukkan kasih sejati melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita berefleksi sejauh mana kehidupan kita sebagai murid Yesus. Mari saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sambut Minggu Prapaskah kedua ini melalui ibadah kita pada pagi hari ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita akan masuk di dalam tabisan dan salam memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah Prapaskah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus diambil dari Nehemia 5 ayat 19. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Untuk menyambut introitus ini, marilah kita memuji Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini, Amin. untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Katakan, tinggikan namamu, Tinggikan namamu, ya Tuhan. Mulia
kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Untuk itu marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 30 berkata, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.
Untuk itu marilah kita memuji Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tiba saatnya untuk anak-anak sekolah minggu agar maju ke depan untuk didoakan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya.
Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita serahkan anak kita pada Bapa di surga lewat sekolah minggu. Kita berdoa. Alkitab bersabda, biarlah anak-anak ini datang kepadaku, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Baik anak-anak sekolah minggu, pengajar sekolah minggu, Tuhan urapi secara khusus dan istimewa, agar kiranya anak-anak ini sebagai generasi penerus gereja sungguh boleh mendalami cerita dan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus kami serahkan anak-anak sekolah minggu. Haleluya, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita akan masuk dalam persiapan firman Tuhan. Pagi ini pelayan firman adalah Bapak Pendeta Niko Watung MA MTH. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, ku tidak takut. Saya undang kita berdiri, kita menyembah Dia Sebab dengan roh dan kebenaran. Kau besertaku, Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan
Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kita minta bimbingan Roh Kudus. Benar ya Tuhan, kami tidak perlu takut sebab Engkau beserta kami. Kami tidak perlu bimbang sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau meneguhkan iman kami pada Minggu Raya Prapaskah yang kedua. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu boleh menjadi kata dan kalimat Allah. Gerakan kami adalah gerakan Allah. Segala kuasa yang bukan dari Allah, roh capek, ngantuk, ogah-ogahan, kritik, dengar firman Allah kayak patahkan, tolak dalam nama Yesus Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, beritahukanlah isi hatimu. Kami anak-anak-Mu sidang jemaat siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tetap berdiri, kita dengar firman Tuhan yang akan dibacakan oleh presbiter majelis yang bertugas. Kami persilakan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 10. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian jauh bacaan sabda Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini. Alkitab bersabda,
Mereka yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih mengimplementasikan di dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Mula utama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Gembala Sidang. Saya terkejut, biasanya minggu ketiga, saya dijadwalkan minggu keempat, dan sudah kurang lebih 1 tahun barangkali saya tidak beribadah atau khutbah di tempat ini. Dan saya bersyukur ada senior saya Bapak Penatua Bram boleh bersama-sama, dan Ibu ya boleh ketemu pada waktu almarhum meninggal di Rumah Sakit Gatot Subroto Angkatan Darat. Sekali lagi terima kasih buat Gembala Sidang dan para presbiter yang pagi-pagi sudah menerima kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang disampaikan oleh MP Sinode dalam rangkaian Minggu Prapaskah kedua adalah melayani dengan integritas. Melayani dengan integritas. Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya yang ada di Korintus, dia memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di sana, agar kiranya pelayanan yang excellent adalah pelayanan yang sungguh-sungguh memberikan dampak kepada umat yang ada di sekitarnya, dan memberikan dampak dengan luar biasa kepada orang-orang yang belum menerima Kristus Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Rasul Paulus dia ingatkan di dalam ayat permulaan, dia katakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita semua sudah menerima kasih karunia Allah, yaitu diselamatkan dengan cuma-cuma, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerah dan kasih Tuhan. Sehingga Paulus dia menekankan, mari kita isi pelayanan yang ada pada kita dengan sungguh-sungguh, dengan excellent di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sebab janji penyertaan Tuhan bagi mereka yang melayani dengan integritas diri, pada waktu aku berkenan akan mendengarkan engkau, dan pada waktu hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi ada ada jalan solusi bagi mereka yang sungguh-sungguh mau melayani pekerjaan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 2 ini go-nya, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Ini janji Tuhan penyertaan bagi saya dan saudara yang menyampaikan, menabur kebenaran firman Allah, melayani pekerjaan Tuhan. Siapa yang tidak mengenal Paulus yang nama permulanya adalah Saulus? Dia adalah orang yang mengejar-ngejar orang-orang Kristen pada mula-mula. Bahkan ada yang didera oleh Saulus, bahkan dibunuh. Tetapi setelah dia bertemu dengan sinar cahaya Allah, dia dirubah oleh Tuhan menjadi Paulus, karena dia merasakan bagaimana Tuhan sudah merubah dia menjadi ciptaan baru. Sehingga keluarlah kalimat oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kalau orang yang sudah bertemu dengan Kristus, kita tidak lagi nengok ke belakang, tapi kita terus menengok ke depan, karena kita sudah diciptakan baru oleh Dia yang bernama Kristus Yesus. Saatnya kita
Saatnya kita sebagai gereja Tuhan pada saat ini, bukan saja kita diisi dengan teori-teori bagaimana melayani, bagaimana mengadakan penginjilan, tapi saatnya kita melangkah dengan iman, yaitu melayani dengan integritas diri. Melayani dengan integritas diri. Menjadi pertanyaan kita, Pak Pendeta, bagaimanakah cara melayani dengan integritas diri? Integritas di dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari karangan Desi Anwar, dia berkata, integritas adalah mutu. Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menentukan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi ada mutu, tetapi di situ juga ada kejujuran. Sifat karakter yang dimiliki oleh Kristus terampartasi di dalam pribadi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu akan mengalir di dalam kehidupan pribadi saudara dan saya kalau kita mempunyai integritas di dalam Kristus Yesus. Bertalian dengan tema yang dicanangkan oleh MPS Sinode GKW, melayani dengan integritas diri. Ada beberapa hal indah yang perlu kita simak dan perlu kita catat sebagai presbiter, sebagai jemaat, untuk kita melayani dengan integritas diri. Hal indah yang pertama di dalam ayat 4, yaitu siap berkorban dalam setiap medan apapun. Kita siap berkorban dalam setiap medan apapun. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 jelas dikatakan Alkitab, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu garis bawahi dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan ini juga bisa dialami oleh pendeta, oleh penatua, oleh diakon di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kemarin saya bertemu dengan pendeta Sarah Junior di Pondok Pucung. Dia umur 48. Saya bilang, jangan sampai engkau kelihatan muda tapi sudah ambruk di dalam karena sakit, karena melihat tantangan pergumulan yang engkau alami di dalam jemaat. Saya hampir 9 tahun saya melayani di Pondok Pucung, saya tahu. Jemaatnya besar, ibadahnya 2 kali, tetapi tantangan pergumulan itu seperti yang dialami Rasul Paulus, anakku. Maka dengan itu saya bilang, jaga kesehatanmu. Makan yang teratur, minum vitamin, ada olahraga, berserah kepada Tuhan, berdoa sepenuhnya kepada Dia, maka di situ Anda akan mendapatkan jalan solusi. Kalau engkau pendem dalam hatimu, tidak sedikit pendeta saya bilang yang stroke, saya bilang darah tinggi, belum umur 50 tahun. Di sini Tuhan katakan kalau kita mau siap melayani, kita harus tahu bahwa kita harus siap berkorban di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dalam pengorbanan Paulus, dia dapat menahan diri penuh kesabaran menghadapi orang-orang seiman maupun yang anti Kristus pada waktu dia melayani. Dia tidak lihat lagi, oh ini yang pro dengan dia, oh ini orang yang anti Kristus, tidak. Dia tetap melayani dengan excellent. Bahkan dia dimasukkan dalam penjara, dia didera dengan luar biasa. Bahkan dia dianggap sebagai yang menyesatkan, saudaraku. Bahkan dia siap menderita kesesakan, kesukaran, walaupun dimasukkan dalam penjara. Dia dimasukkan dalam penjara. Di dalam ayat 5, dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dialami. Dia alami sebagai hamba Tuhan. Sehingga dia menulis, dia beritahukan kepada umat gembalaannya, ingat bahwa cobaan-cobaan yang kamu alami tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Ini yang disampaikan oleh Paulus.
Dikala saudara dan saya mengalami cobaan, tantangan, pergumulan dalam pelayanan, ingat apa yang dinasihatkan oleh Paulus. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-10, 1 Korintus 10 ayat 13. Dia bersabda demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan apa? Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, jalan solusi, sehingga kamu, haleluya, dapat menanggungnya. Ini pernah dialami oleh Pendeta Niko. Saya tinggal di Kelapa Gading, Kodamar 30 tahun. Tak dinyana dapat SP1 harus dibongkar. Saya baru pulang dari daerah Batam untuk membangun jemaat di sana. Saya proklamasikan jemaat pertama di Batam pada waktu itu pulang-pulang. Dapat berita harus dibongkar. Dan inilah tantangan dalam kehidupan. Enak-enak lagi melayani, tidak tahu berita harus dibongkar. Tapi saya harus serahkan. Karena janji Tuhan ya dan amin bahwa pencobaan yang engkau alami tidak akan mengalami. Dan engkau akan ada jalan solusi dan jalan keluar. Lebih daripada itu, setelah rumah saya dibongkar, saya harus pindah di BS Kodam Jaya. Tantangan belum selesai. Tak dinyana saya melayani di Pondok Pucung, saya dapat berita Om pulang saja karena rumah Om sudah terbakar di BS Kodam Jaya, sudah rata, tidak ada lagi sisa. Bayangkan, habis digusur, terbakar, tidak ada sisa sama sekali. Saya melayani, membuka jemaat di mana-mana. Saya masih ingat kalau sudah saya catat, sudah 8 jemaat saya buka untuk melayani di GKUI, tapi tantangan ada. Apakah saya mundur dalam melayani pekerjaan Tuhan? No. Saya bangun yang ada di Kodam Jaya BS. Saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Apa hukum tabur berlaku? Tabur tuai. Dikala saya terbakar di BS, banyak teman-teman memberikan donasi berkat kepada saya. Saya bangun. Puji Tuhan. Hampir kurang lebih 400 juta saya bikin 2 tingkat pada waktu itu. Rupanya tantangan belum habis. Tantangan belum selesai, habis dibangun 2 tingkat, dapat SP2 juga harus dibongkar oleh Panglima. Pada waktu itu Panglima anjurkan, boleh dibangun, asal ada jalan tempat kebakaran, tapi dibongkar juga. Tapi di sinilah Rasul Paulus katakan siap berkorban dalam setiap medan apapun yang kita alami dalam ujian dan tantangan. Tapi dikala saya bertahan dalam iman, saya tengok istri saya sebelah kanan. Saya kira dia mau nangis, tapi dia hanya angkat tangan dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan jauh juga yang mengambil. Terpujilah Kristus, haleluya. Inilah kalimat yang indah. Ada kurang lebih 10 orang yang meninggal darah tinggi, jantung di BS karena melihat rumahnya dibongkar. Tapi puji Tuhan, kalau Ayub ditolong, saya juga ditolong. Selesai saya khotbah di Pertamina, ada seorang dokter telepon sama saya. Bapak pendeta, saya punya tanah di Cilengsi 200 meter. Ambil saja itu dan bangun. Saya bilang enggak, saya harus ada meterai hitam di atas putih. Kalau Anda mau kasih, dia kirim. Hitam di atas putih 200 meter dan saya bangun. 52 hari saya bangun rumah itu dan selesai dengan luar biasa. Dari manakah alat perabot? Nggak tahu datang seorang anggota calon DPRD dari Minahasa Utara. Dia bilang, Om, kita ke Cilengsi, apa yang Om butuh muat di truk. Dia bawa truk, muat kasur, muat televisi, muat apa semua. Saya bilang, waduh, Allah kuasa melakukan segala perkara. Katakan amin. Allah kuasa melakukan segala perkara dikala kita mengalami ujian yang berat sekalipun. Dia akan memberikan jalan solusi. Asalkan kita siap berkorban dalam melayani pekerjaan Tuhan. Selesai dibangun 52 hari. Dengan 3 kamar.
dapat telegram dari Ahok bahwa semua yang kebakaran mendapatkan apartemen 36 meter bujur sangkar dengan bayar uang kebersihan 105.000 per bulan. Wah, saya bilang, praise the Lord, puji Tuhan. Dapat berita dari Penatua, Pak Pendeta, itu rumah kebakaran saya asuransikan Pak Pendeta, dan Bapak dapat asuransi. Puji Tuhan, Allah kuasa melakukan perkara. Saya tidak tahu pergumulan Anda datang di tempat ini, hanya Tuhanlah yang tahu. Tetapi dikala engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan inilah aku gak mampu lagi menghadapi tantangan sakit penyakit, masalah persoalan rumah tangga, tantangan hidup di hari tua, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan saya seorang janda. Ingat baik-baik, kalau orang lain ditolong, dia juga mau ditolong. Satu yang Tuhan tuntut kepada kita, apapun juga menimpa kita, Tuhan akan menjaga kita. Kalimat yang indah dari Kidung Jemaat 438 dimulai, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Ini saya rasakan sendiri. Dan ini dirasakan oleh Paulus dalam melayani, bahwa dia siap berkorban setiap medan apapun. Dan setiap medan apapun yang saya layani, saya siap berkorban. Dan saya bersyukur benih yang saya tanam, Tuhan memberkati pelayanan saya. Terakhir saya buka gereja yang baru di Depok, di Kota Wisata dan di Cilengsi. Dan kemarin dibuka lagi di Manado, di Likupang, dan nanti akhirnya akan ada di Bitung. Jadi ada 4 jemaat di sana. 4 tambah 2, 6. Dan seterusnya di kota-kota besar. Harus bayar mahal, bayar harga. Jadi melayani dengan integritas diri. Katakan kiri kanan, siap berkorban. Haleluya. Kita harus siap berkorban. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mari melayani Tuhan dengan penuh kasih, kesabaran, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini rahasia yang luar biasa yang saya harus buka. Kalau Anda melayani tidak punya kasih, no. Kalau Anda tidak mau melayani dengan kesabaran, jangan. Kalau Anda melayani tidak dengan penuh dengan kuasa Roh Kudus, jangan. 3 dimensi ini harus kita punyai. Kasih, kesabaran, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu jelas dikatakan di dalam bacaan kita tadi. 2 Korintus 6 ayat yang ke 2 Korintus ayat 6 tadi. Dikatakan Alkitab, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Perlu ada pengetahuan, tetapi perlu juga ada kasih. Perlu ada kasih, tapi perlu ada kepenuhan Roh Kudus. Tidak mungkin orang datang ke gereja kita kalau saja kita tidak ada pengetahuan yang murni di dalam Alkitab. Kalau saja kita tidak mempunyai kasih dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan menuntut kepada kita kasih yang nampak di dalam perbuatan saya dan saudara. Ini harus nampak. Bukan sekedar ucapan, saudara. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 dikatakan Alkitab, 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 Alkitab berkata, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan terakhir, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Masihkah kita menyimpan kesalahan orang lain? Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, itulah yang menyebabkan kita pasang ring, jantungan, darah tinggi, liver, ginjal, diabetes, karena tidak mau mengampuni akan orang lain. Markus 11 ayat 24-25 jelas dikatakan, ampuni supaya kamu diampuni oleh Bapa di surga. Kalau kita tidak memberikan pengampunan, tidak mungkin kita diampuni Tuhan. Kasih itu harus dinampakkan.
Gereja tidak akan bertumbuh dan berkembang kalau kasih itu tidak nampak dalam kehidupan berjemaat. Ada jemaat yang saya deking pada waktu FPI akan membongkar gereja itu. Saya cerita tadi dengan Ibu Pangemanan. 30 tahun yang lalu GPDI berdiri di Green Garden. Lagi membangun, turun pasukan ini. Tutup. Tapi dengan penuh kasih, saya katakan kepada pendeta Lumenta, tetap bangun. Karena kebetulan gereja itu dengan kesatuan saya pada waktu itu di Badan Pembekalan TNI dekat. Saya masih punya jabatan Komandan Kompi Markas. Saya kirim provos 2 orang. Serem-serem semua. 2 orang orang Batak, 1 Muslim, 1 HKBP. Bayangkan saja. Lihat mukanya aja mereka takut. 3 bulan mereka jaga dan akhirnya gereja itu berdiri. Gerejanya besar 6 kali tempat ini. 2 kali ibadah. Jemaat atau pendetanya penuh dengan kasih. Khotbahnya kadang-kala tidak punya outline. Comot ayat, comot sini. Tetapi saya melihat dia punya luar biasa. Jemaat datang. Dia datangi di bangku satu-satu. Selamat pagi, shalom. Datang ke bangku satu-satu. Yang dibaptis itu bukan orang Kristen, orang Muslim masuk Kristen karena dia melihat kasih. Kalau ada yang meninggal, kalau dia laki-laki yang cuci mandiin mayat itu si pendeta itu. Saya bilang saya nggak pernah begini pendeta, tapi engkau luar biasa. Inilah kasih yang harus diaplikasikan. Dan dia bertahan selama sekian tahun. Ditutup oleh RT, ditutup oleh RW, tapi dia punya kesabaran yang sangat luar biasa. Dia punya kasih yang sangat luar biasa. Dia sabar menanggung segala sesuatu. 2 Korintus 13 ayat 7. Dikatakan 2 Korintus 13 ayat 7, dia menanggung segala sesuatu. Dan terjadilah jemaat itu luar biasa besarnya. Nomor 3 di Jakarta Utara. Dan sebagai penghormatan beliau, kalau saya datang, Pak Pendeta nak usah khotbah, doa syafaat dan penutup saja. Udah mengerti dia. Tuh saudaraku dalam Tuhan Yesus, kasih itu harus diaplikasikan. Ya. Orang bertanya, Pak Pendeta paling kaya di Indonesia ya pendetanya. Iya, saya bilang saya paling kaya. Walaupun saya tidak punya mobil, saya best way itu saya punya semua. Cukup dengan kartu lansia. Saya naik, dia bilang terima kasih, silakan masuk, silakan duduk. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah kita sabar melayani Tuhan? Maukah kita penuh kasih dalam melayani Tuhan? Ini harus dipraktekkan. Setahun 2 kali saya melayani para lansia di Rusun Tiparcaku. Dari umur 60 tahun sampai umur 90 tahun. Saya katakan kepada istri saya, kalau kita orang tua, Mami, siapin sembako mereka. Walaupun kita tidak kaya, tapi kaya dalam Tuhan. Modal saya hanya berdoa, Tuhan, kirimkan orang yang mempunyai berkat, yang mengalir uangnya banyak di bank, dia kirimkan kepada saya untuk saya membeli sembako supaya lansia ini diberkati. Puji Tuhan. Kadang-kala bukan saja di Rusun kurang lebih 100 lansia. Di gereja, beberapa gereja Mutiara Kasih saya drop. Di gereja Pentekosta saya drop. Lebih daripada itu. Dan mereka berkata, Pak Pendeta bikin saja gereja di Rusun. Saya bilang sudah cukup. Saya bilang bikin gereja sudah banyak. Saya bilang cukup saya bikin persekutuan doa. Saya bilang di tempat ini. Kasih harus diwujudkan. Bukan saja dengan teoritis, tapi dengan praktek hidup. Yang ketiga saya melihat di sini, ya, bahwa melayani dengan integritas diri catat, percaya akan kedaulatan dan pertolongan Tuhan. Percaya akan kedaulatan dan pertolongan Tuhan. Jangan menyerah dalam kita menghadapi sakit, penyakit, kekurangan, masalah rumah tangga. Jangan menyerah. Karena ada program Allah untuk saya dan saudara. Sudah saya ceritakan pertama. Bagaimana kehidupan saya suami istri yang tak punya apa-apa lagi, terbakar, digusur dan lain sebagainya. Tapi kami tidak pantang menyerah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Percaya akan kedaulatan Allah. Kita lihat dalam 2 Korintus 6. 2 Korintus 6. Coba kita baca sana 2 Korintus 6. Ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Ya. 2 Korintus 6 ayat 8 sampai dengan 10. Alkitab berkata, ketika dihormati dan ketika dihina,
ketika diumpat, atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Ayat 10. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Saya sudah alami ini. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Saya alami ini. Sebagai orang tidak bermilik, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Inilah kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan yang berdaulat, siapa yang menyangka 60% daripada kitab perjanjian baru ini ditulis oleh Rasul Paulus? Siapa menyangka? Siapa menyangka kita melihat yaitu Yusuf, anak daripada Yakub, yang dijual ke Mesir, menjadi budak, diangkat oleh Tuhan menjadi menteri pertanian pada waktu itu untuk mengatasi panen yang ada di Mesir karena terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Siapa yang menyangka? Saya juga tidak menyangka. Orang tua saya petani di desa, menyekolahkan saya dari SD sampai SMA, dan saya bisa masuk sekolah perwira. Dan siapa menyangka saya menjadi pendeta, menjadi ketua umum sinode 2 periode, menjadi ketua MPP 2 periode, dan Tuhan berikan kesehatan seperti sekarang prima. Itu karena kasih dan karunia daripada Tuhan. Tuhan tuntut kepada kita, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Cari kerajaan Allah dan kebenaran. Matius 6 ayat 33, maka sekalian ditambahkan umur panjang, ditambahkan anak diberkati, ditambahkan cucu engkau lihat, ditambahkan cece engkau lihat. Karena engkau mengutamakan Allah dan kerajaan. Tuhan tuntut kepada kita dalam melayani Tuhan, tahu bahwa dia punya kedaulatan dalam hidup kita. Gak mungkin kita dibiarkan oleh Tuhan melayani sungguh-sungguh, lantas kita tidak diberkati oleh Tuhan. No. 40 tahun mulai saya diaken penatua jadi pendeta, tidak pernah saya melihat jemaat yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, lantas dia harus kulunubun, assalamualaikum. Enggak pernah. Semua diberkati. 6 tahun saya tinggalkan Pondok Pucung, saya ketemu dengan anak-anak saya, anak rohani. Udah kerja sudah om, saya sudah pegawai negeri, saya sudah kerja di bank, S1 semua. Orang tuanya adalah orang yang pekerja yang sangat luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Ini kedaulatan Tuhan. Siapa menyangka Paulus dipakai oleh Tuhan luar biasa? Siapa menyangka Yusuf dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa? Genaplah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 adalah ayat hafalan. Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi akan Tuhan Yesus Kristus. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau Tuhan sayang pangana, ngana sayang pa Tuhan. Apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak dapat kita pikirkan, akan diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Kakak saya seorang petik kangkung di sawah. Dia bikin bubur menado untuk menyekolahkan anaknya seorang dokter. Semester 7, keponakan saya bilang, om saya tidak mampu lagi. Mama sudah tua dan tidak ada biaya. Saya bilang, Mer, doa sungguh-sungguh. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ayat 6 dia katakan, tidak selamanya orang benar dikecewakan oleh Tuhan. Iya om, saya akan sekolah baik-baik. Akhirnya dalam usia kakak saya 86 tahun, dia dipanggil oleh Tuhan, tapi anaknya sekarang menjadi kepala dokter di Rata Totok. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Mungkin kau bertanya penyakit saya nak mungkin juga sembuh, Pak Pendeta, nggak mungkin. Beriman, saudaraku. Anak saya mantu kanker stadium 4, udah menyerah. Saya bilang jangan menyerah Erwin. Anda akan disembuhkan asal percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akhirnya 2 bulan yang lalu periksa terakhir, kankernya kering sama sekali dan dia dianggap oleh dokter sudah sembuh. Akhirnya dia sekolah teologi, mau ganti papi katanya. Wah, luar biasa Tuhan. Istri saya batu ginjal besar kayak jagung, udah masuk di kamar operasi, udah masuk mau dioperasi. Saya berdoa dari luar, Tuhan jamah istri saya. Dia adalah istri saya yang paling aku cintai Tuhan. Dilihat di di televisi besar, dia bilang, Bu, batunya sudah hancur, siapa yang hancurkin? Istri saya nak ngerti lagi karena sudah dibius. Saya tahu yang menghancurkan itu adalah api Roh Kudus. Katakan amin. Yang menghancurkan itu api Roh Kudus. Kalau engkau ragu akan kesembuhan, tidak mungkin engkau sembuh. Tapi kalau engkau percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan Anda, 2 faktor yang salah. Anak saya kanker 4, istri saya termasuk batu ginjal yang besar. Bahkan terakhir 3 hari yang lalu anak saya ini masuk ke kamar ICU. Sama juga. Saya bilang, anakku jangan takut. Angkat tangan, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak masuk akal, dan engkau akan dipulihkan. Kalau ekonomimu sekarang mungkin gagal, engkau dikecewakan oleh anak, nggak usah ragu, ada Tuhan yang akan menolong Anda. Satu yang Tuhan tuntut, percaya akan kedaulatan Tuhan dan pertolongan Tuhan, maka engkau akan ditolong dan diberkati Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu melayani dengan integritas diri. Jadikan Injil sebagai senjata kebenaran. Ini penting sekali. Jadikan Injil sebagai senjata kebenaran. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 3. 2 Korintus 6 ayat 3. Coba kita baca 2 Korintus 6 ayat yang ke-7. Dikatakan oleh Paulus begini. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Pakai senjata ini. Ada seorang imam besar, dia berkata begini, kalau saja Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia Tuhan, saya akan pindah agama. Saya bilang, waduh, saya nak ketemu Pak Niko, saya bilang. Yang menyatakan dia Tuhan bukan saja dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, tapi di dalam Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Pada waktu dia berapologetika dengan murid-muridnya, disitulah dia buka dengan perkataan bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Dikatakan Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dia berkata akulah guru dan Tuhan. Itu tulisan merah, saudara, kalau di HP. Alkitab yang terbaru itu juga tulisan merah. Dan dia katakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya apa? Artinya apa? Kalau dia adalah guru dan Tuhan mau jadi seperti manusia untuk menyelamatkan dosa manusia, kita juga sebagai dulus Tuhan melayani harus dengan penuh kerendahan hati. Jangan ada yang sombong angkuh karena jabatan kita. Itu selalu yang saya katakan kepada cucu saya. Cucu saya 6, semua laki-laki. Tapi puji Tuhan, setelah dapat Cece, saya punya Cece yang cantik perempuan. Nanti bulan depan sudah 1 tahun. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kalau saya boleh melihat cucu, kalau saya boleh melihat Cece, dan saya masih kuat melayani, keliling di mana-mana gereja, tidak lihat merek gereja, itu semua karena kasih dan anugerah Allah. Katakan amin.
Karena kasih anugerah Allah, kalau kita boleh pimpin Singesbel, lanjutkan ibu, jangan mundur. Itu pelayanan juga yang Tuhan percayakan. Jangan sampai engkau akan ditunjuk sebagai panitia hari besar dan engkau berkata, tidak bisa Pak Pendeta, saya sibuk dan sibuk dan sibuk. Makanlah pekerjaanmu. Tidak tahu peor kakimu tidak bisa jalan. Terlambat sudah, terlambat sudah. Dulu disuruh pendeta melayani tidak mau, jadi majelis tidak mau. Sampai kita tak berdaya, nggak bisa jalan, tetap kita melayani pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Umur Pak Pendeta bukan 50, bukan 60, bukan 70, mendekati 80 saudaraku. Tapi Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Katakan amin. Kita beri kemuliaan dan singgung. Tuhan yang menolong kita. Kemarin pertemuan pendeta-pendeta tua, saya paling tua saya lihat. Nggak ada lagi yang lebih tua dari saya. Pak John Sokan datang. Kan dia bilang kalau jauh-jauh Pak Pendeta saya nggak mau datang. Jadi di sini kita melihat jadikan Injil sebagai senjata kebenaran karena dia sendiri yang menyatakan Tuhan. Gereja boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak. Tetapi jalan kebenaran hanya Yesus. Katakan amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang ngomong? Dia sendiri. Anda ke Manado bisa lewat daratan dari Makassar. Anda ke Manado bisa lewat pesawat udara. Anda sampai ke Manado. Bisa lewat kapal laut. Tapi jalan ke surga hanya ada satu jalan. Yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Akulah jalan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu jalan. Jalan kebenaran, hanya satu jalan, jalan kehidupan. Datanglah sekarang padanya, datanglah sekarang padanya. Yesus menunggumu, menunggu di pintu hatimu. Hanya ada satu jalan. Dan Rasul Paulus katakan dalam Kisah 4 ayat 12, jelas dia katakan oleh Rasul Paulus bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dia katakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kenapa hanya Dia? Karena Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, berarti Dia Tuhan. Dan Matius 28 ayat 18 dia katakan, aku berkuasa di surga dan di bumi. Numpang tanya kalau dia berkuasa di surga dan di bumi, siapakah dia? Dialah yang ditulis oleh kitab Taurat, aku adalah aku dan aku mengutus aku. Allah yang mengutus Allah yaitu Yesus Kristus. Taurat Yahudi mengakui, kitab suci dari mereka mengakui bahwa dia yang adalah mula firman yang hidup. Apalagi orang Kristen. Dia jalan. Sekali lagi, rasul boleh banyak. Nabi boleh banyak. Gereja boleh banyak. Agama boleh banyak. Tapi jalan satu-satunya hanya Yesus. Dan dialah pintu kedobaan. Yohanes 10 ayat 9. Kita pergi ke Stadion Senayan untuk menemukan padang rumput. Ada puluhan pintu kita bisa lewati dan bertemu dengan padang rumput. Tetapi pintu satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Dia yang bernama Yesus Kristus. Dan Dialah yang berani menyatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Hanya mereka yang menemukan padang rumput, yaitu surga kekal Yesus, yang akan siap menerima berkat yang terindah daripada Tuhan. Dan inilah kalimat yang indah yang keluar daripada Nehemia. Dia Raja Artasasta, juru minum Raja Artasasta. Dia dapat membangun tembok Yerusalem, dia dapat membangkitkan semangat api daripada bangsa Israel yang sudah rontok, yang sudah hancur pada waktu itu. Dan inilah kalimat nats intro di dalam Nehemia 5 ayat yang ke-19. Ya Allahku,
demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kau buat untuk bangsa ini. Kalimat ini juga bisa berlaku buat Pak Niko dan berlaku bagi Anda. Ya Allahku, sekian tahun saya melayani persekutuan. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, supaya anak cucu saya juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Haleluya, amin. Kita aminkan dengan satu pujian, melayani dengan lebih sungguh. Melayani, mari kita melayani lebih sungguh. Apapun jabatan Anda sebagai jemaat, melayani, apakah engkau sebagai ibu, sebagai bapa, layanilah keluarga Anda dengan sungguh. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani engkau. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan mengasihi, lebih sungguh. mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. musik saja. Ada 4 perkara indah untuk kita melayani dengan integritas. Tuhan menuntut kepada kita untuk siap berkorban dimanapun medan pelayanan kita. Tuhan menuntut kepada kita yang kedua, melayani Tuhan dengan penuh kasih, penuh kesabaran, dan dipenuhi dengan Roh Kudus Allah. Yang ketiga, Tuhan menuntut kepada kita, saudaraku, untuk melayani Tuhan, yaitu kita sungguh-sungguh percaya akan kedaulatan dan pertolongan Tuhan. Ada pertolongan dan kedaulatan Tuhan dikala kita mengalami tantangan pergumulan. Yang keempat, jadikan Injil sebagai senjata kebenaran dan keselamatan. Saya tidak tahu sebagai hamba Tuhan apa pergumulanmu datang di tempat ini. Sudahkah engkau melayani dengan sungguh? Sudahkah engkau melayani dengan sungguh, mengasihi dengan sungguh keluargamu lebih dulu? Dan sudahkah engkau mengampuni orang yang pernah menyakiti Anda habis-habisan? Kalau belum, kesempatan ini kita mau berdamai, maka engkau akan sungguh didamaikan Allah. Bagi mereka yang mengalami ujian berat, sakit penyakitkah? Saya tidak tahu. Persoalan rumah tangga saya tidak tahu. Mari, engkau mau datang kepada Tuhan. Katakan seperti Harun, Hur, dan Musa. Mereka angkat tangan kepada Tuhan, dan Tuhan jawab pergumulan mereka. Bagi mereka yang mau didoakan saja secara khusus, angkat tangan kananmu, dan saya ingin berdoa buat Anda. Terima kasih. Siapa lagi yang mau didoakan? Anak muda kah, orang tua kah? Mari saya ingin berdoa buat Anda. Terima kasih.
Kita berdiri semua. Bagi mereka yang mau didoakan saja. Nggak usah lihat kiri kanan. Mereka tidak tahu pergumulan Anda datang di tempat ini. Hanya Tuhan yang tahu. Siapa lagi yang mau didoakan? Terima kasih. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang mau didoakan saja. Terima kasih. Amin, 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 amin. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat pada kesempatan siang hari ini. Dengan gentleman dan tidak rasa malu dan ragu-ragu. Mereka punya iman kepada Tuhan. Bahwa mereka mau ditolong oleh Tuhan. Kalau Paulus ditolong oleh Tuhan. Kalau hambamu pernah ditolong oleh Tuhan. Saya percaya di dalam nama Yesus dari Nazaret. Engkau juga akan menjawab setiap pergumulan, tantangan, masalah, persoalan yang mereka hadapi. Anak-anak muda ingat. Engkau yang cinta Tuhan nanti. Engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya inilah hari, pagi, siang pemulihan bagi mereka yang sungguh-sungguh sudah mengangkat tangan di dalam Dia yang bernama Yesus Kristus. Turunkan tanganmu. Bapa di surga, kami berdoa pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau campur tangan menolong memberkati agar hasil yang disampaikan oleh KPU yang sudah 75% dapat diaminkan oleh rakyat Indonesia. Siapapun pemenang menjadi presiden dan wakil, dia pilihan Tuhan. Dia pilihan rakyat yang digerakkan oleh Roh Kudus kepada rakyat untuk memilih presiden yang sudah terpilih secara sah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga presiden yang masih bekerja sampai bulan Oktober. Biar Tuhan berikan dia roh hikmat akal budi, kesehatan yang prima, keluarganya, wakil presidennya, TNI dan Polri. Tuhan berkati dan berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan sungguh baik buat kami. Kami berdoa untuk perdamaian di Ukraina, Rusia. Biar berjalan dengan damai. Kami hanya kirim doa, kami tidak bisa kirim apa-apa. Tapi kirim doa agar mereka dapat berdamai. Berkatilah Israel dan Palestina agar mereka dapat berdamai ya Tuhan. Biar berkat Allah terjadi buat Israel, berkat Allah terjadi buat Tuhan Palestina, agar kiranya Tuhan Gaza aman karena tidak ada lagi pemberontakan dari Hamas ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Persekutuan. Mereka yang sakit Tuhan datang pulihkan, sembuhkan. Bapak Denny Nainggolan, Ibu Ana Angkau, Ibu Endang Sarjajono, Ibu Romalda Hutahain. Kami berdoa untuk Bapak Tinton pasca operasi. Biar Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, baik jantung mereka, ginjal mereka, empedu mereka, lambung mereka, hati mereka, peredaran darah mereka, panca indera mereka Tuhan, sendi-sendi kaki, tangan mereka, leher mereka, pinggang mereka, pulihkan, jauhkan daripada kolesterol yang terlalu tinggi, asam urat yang terlalu tinggi, netral darah tinggi, tidak ada yang pasang ring lagi, karena Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus dari Nazaret. Berkati pergumulan ekonomi daripada keluarga jemaat kami di tempat ini. Apapun yang mereka lakukan, usaha bisnis, pekerjaan dikelola di rumah. Di mana saja Tuhan berkati. Sebagai bisnismen Tuhan berkati. Sebagai pegawai negeri TNI Polri Tuhan berkati. Usaha apapun yang mereka lakukan, Tuhan juga memberkati mereka. Jemaat yang usia emas, usia indah, yang diberikan kesehatan tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan. Jangan tinggalkan mereka ya Bapa. Jerih payah mereka tidak sia-sia ya Tuhan, karena mereka tahu memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh bertemu dengan senior kami, Pak Bram Penatua. Ini semua karena kasih dan anugerah Allah. Beri dia kesehatan, biar dia boleh menjadi contoh teladan membangkitkan iman di jemaat persekutuan di tempat ini. Anak cucunya diberkati, saudara-saudaranya diberkati, karena dia takut akan Tuhan. Jemaat yang berhari ulang tahun minggu ini tanggal 22 Februari Raina Andrea Wijaya, 24 Februari Ibu Lasmi Febrini,
Jaga keluar masuk mereka, berkati mereka Tuhan. Jangan tinggalkan mereka. Di usia yang Tuhan tambahkan, biar sehat-sehat saja, berkat melimpah dan dipakai Tuhan dalam pelayanan. Tuhan, gereja dan pelayanan. Para pelayan di GKI Persekutuan, Gembala Sidang, Pendeta Riani, MD dan Bapak, anak-anak, Tuhan berkati. Biar dia punya 4 pilar di dalam melayani dengan excellent. Tetap siap berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Para majelis dan aktivis diberikan kesatuan hati, kerendahan hati, visi yang sama di dalam melayani pekerjaan Bapa yang ada di surga. Kami berdoa untuk Sinode GKI, mulai dari Ketua Umum Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS, biar Tuhan memberkati mereka, pakai mereka dengan heran dan luar biasa. Seluruh GKI yang ada di seluruh Indonesia, Tuhan menolong dan memberkati. Lingkungan gereja RT 1 RW 6B dan lingkungan tempat tinggal jemaat, Tuhan bungkus dengan darah Yesus berkuasa. Jauhkan daripada segala kutuk-kutuk, kesakitan, kemiskinan, kepatakan dalam nama Yesus. Inilah doa kami ya Aba ya Bapa, yang kami mau sempurnakan di dalam doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang ke-9 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Dan sementara Bapak Ibu sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan, kita akan memuji Tuhan bila ku hitung-hitung. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu, oh Tuhan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan
Aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami memohon, terimalah persembahan kami dan jadikanlah semua ini saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami silakan duduk. Berikut kami sampaikan tambahan warta jemaat tanggal 25 Februari 2024. Yang pertama adalah kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Bapak Niko Watung atas firman Tuhan yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan berkati Bapak, keluarga, dan pelayanan. Yang kedua adalah kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang hadir pada ibadah pada pagi siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan selamat menjalankan hari-hari penuh berkat dari Tuhan pada minggu mendatang. Yang ketiga adalah ibadah PKM atau Nuansa Muda akan dilaksanakan sore ini 25 Februari pukul 17.00 bertempat di gereja dengan tema adalah Call on Him dengan pelayan firman adalah Pendeta Roy Huai. Yang keempat, peneguhan pengurus komisi akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 3 Maret 2024. Dan bagi pengurus komisi yang akan diteguhkan, dimohon untuk menghadiri acara gladi bersih setelah ibadah ini selesai. Dan yang terakhir adalah sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan kepada jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah Minggu Prapaskah 2 ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita naikkan pujian bagi Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah telah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, pujilah,
buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya, beri puji padanya sebab hikmatnya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Saleh-saleh Kristus, pulanglah dengan shalom, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Tuhan adalah gembalamu yang baik, takkan kekurangan engkau. Dibaringkannya engkau ke rumput yang hijau, dituntunnya engkau ke mata air yang tenang. Jiwamu sudah disegarkan oleh pujian, penyembahan, firman, dan doa. Apapun yang akan dilakukan saudara, pasti berhasil. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan tuntunan Roh Kudus menyertai sidang jemaat GKI Persekutuan saat ini sampai Maranatha. Yesus Tuhan kembali awan-awan permai menjemput saleh-saleh Kristus. Kami memuji kebesaran. Kami